warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini mungkin ini apa ya? Ada sedikit tips-tips wabil khusus bagi seorang suami yang mana ketika semakin beranjaknya usia gitu ya, misalkan sudah sedikit mengalami kendala-kendala gitu ya ketika melakukan ibadah gitu dengan istrinya gitu ya. Ketika dulu aku masih muda, merasa tubuhku sehat, berstamina gitu ya. Tetapi semakin menginjak usia, sekarang aku sudah mengalami sedikit keluhan-keluhan, dan itu semuanya terjadi dikarenakan pola hidup ya, terjadi dikarenakan pola hidup yang tidak bisa menjaga, yang tidak terlalu baik, sehingga mengalamilah permasalahan-permasalahan itu. Baik, saya bacakan aja dulu referensinya ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yu'ani ba'dur rijali. Mengalami sebagian laki-laki mentafil qudratil jinsiyati, yang mana di dalam rumah tangganya itu melemah akan kemampuannya ketika melakukan ibadah gitu ya dengan istrinya. Ma yatasabbabu lahum, itu semua terjadi sebab-sebab kepada mereka ya, bagi laki-laki tersebut atau suami, fi ba'dil masyakil, di dalam beberapa permasalahan an-nafsiyati wa zaujiyati, dan bahkan ini bisa saja mengganggu akan kejiwaan di dalam pertikahan. Seperti itu, bisa sampai seperti itu, bisa saja. Yajibu, maka harus ya bagi seorang laki-laki, al-hirsu, harus semangat ala tanawuli ta'ami sihihin, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, wa mutawazinin, dan juga makanan yang seimbang, bil idhafati ilal mudawamati ala mumarisati, dan juga seorang suami itu harus selalu bisa menjaga at-tamarinu ar-riyadiyati, melakukan olahraga gitu ya, latihan khususan, ada yang khusus indah kibir sini, bagi mereka yang sudah usianya semakin melanjut seperti itu. Lihimayatil jismi, tujuannya adalah untuk menjaga tubuh, minal isobati bil amrodi, dari terserangnya penyakit, wabitali al khusulu ala jasadin salimin wa qawiyin, dan tentunya biar tubuh kita sehat, kuat seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus dijaga kalau kita ketika melakukan ibadah dengan istri kita ya, tentu tubuh kita kalau pengen selalu fit, maka yang harus dijaga itu adalah pola makan. Jadi intinya dari pola hidup sih ya. Pola hidup di sini itu bisa dari pola pikir kita, bisa dari pola hati kita, itu bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi. Karena begini loh, kalau misalkan kita itu stres ya, tapi ini stres yang sifatnya berkepanjangan atau mendapati tekanan yang cukup berat gitu ya. Kecuali kalau misalkan yang stresnya itu sementara aja. Kalau stres yang sementara itu tidak akan mengakibatkan gangguan untuk melakukan ibadah seperti itu. Kenapa? Justru kalau stres yang sementara pada saat itu sebetulnya ada manfaatnya, ada baiknya begitu. Justru kadar hormon testosteron ketika laki-laki mengalami stres pada saat itu meningkat hormon testosteronnya, dan itu cukup baik sekali. Nah, justru yang membahayakan itu adalah jika seorang laki-laki itu stresnya yang berkepanjangan atau mendapati tekanan yang cukup sangat berat sekali, itu bisa mengganggu akan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena kalau stres kepanjangan akhirnya dia hipertensi, akhirnya dia insomnia seperti itu ya, sehingga hatinya itu gelisah seperti itu. Nah, itu justru tanpa disadari semakin hari hormon testosteron pada seorang laki-laki itu semakin merendah. Nah, itu makanya dari stres kepanjangan itu bisa mengurangi sekali akan kualitas ibadahnya seperti itu ya. Apakah itu cepat keluar ataupun kurang gairah terhadap pasangannya, itu dikarenakan hormon tersebut. Nah, berarti ini kan perlu pola hati, pola pikir itu adalah perlu dikelola seperti itu.
Termasuk juga pola makan dan juga pola istirahat seperti itu ya. Karena saya pernah baca gitu di dalam salah satu riwayat referensi kita bahwa kata ulama mengatakan yang mengakibatkan datangnya timbul penyakit ke dalam tubuh kita itu dikarenakan tiga. Yang pertama itu dikarenakan makanan. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita itu yang bisa yang menjadikan tubuh kita itu semakin sehat atau bisa justru menjadi sakit. Nah, yang pertama itu adalah makanan yang dikatakan oleh ulama. Yang kedua itu adalah angin. Angin juga itu bisa menjadi salah satu penyebab datangnya penyakit ke tubuh kita. Dan yang ketiga itu adalah dari gangguan jin. Itu adalah ketiga hal yang harus kita diwaspadai karena itu bisa mengakibatkan datangnya penyakit ke dalam tubuh kita seperti itu. Dan begitu juga di dalam ini kitab dikatakan bahwa olahraga bergeraknya tubuh itu sangat dibutuhkan sekali bagi kelenturan tubuh kita, termasuk nanti akan mempengaruhi ke area milik sang suaminya seperti itu. Nah, maka mungkin di dalam kitab ini ada beberapa makanan yang sangat baik sekali dikonsumsi bagi seorang laki-laki agar kualitas ibadahnya itu agar selalu terjaga lah, intinya seperti itu ya. Makanan apa saja nih? Nah, ini adalah makanan-makanan yang sehat wabil khusus bagi kaum laki-laki. Yang pertama itu ada al-maharimin, yaitu kerang lah, kayak harmis lah, kerang ya, tahu kerang ya. Nah, min aksaril makulatil bahriyati, itu termasuk yang makanan laut seperti itu ya. Taksiron yang banyak sekali mempengaruhi ala rojuli bagi seorang suami, yang sahu bihi, dianjurkan untuk mengkonsumsinya fi kasratin, ini dianjurkan untuk sering mengkonsumsi makanan laut seperti itu. 5 ya tawihi min fawaida, karena banyak sekali manfaatnya di dalam makanan laut tersebut ya, seperti harmis itu, seperti kerang itu, ataupun seperti makanan laut lainnya gitu ya, kayak ikan itu sangat baik sekali wabil khusus bagi seorang suami begitu. Kenapa? Karena kan seperti di harmis itu ya, atau seperti di lobster misalkan, itu kan banyak sekali kandungan zincnya kan, itu banyak sekali kandungan zincnya. Dikarenakan banyak sekali kandungan zincnya, tidak seperti di kerang tersebut, itu kan bisa meningkatkan hormon testosteron bagi seorang laki-laki dan juga estrogennya gitu. Nah, maka itu sangat baik sekali untuk meningkatkan kualitas seksualitas ketika melakukan ibadah seperti itu. Jadi dikarenakan makanan itu banyak sekali mengandung zinc kalau menurut penelitian dokter sih ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk makanan yang kedua apa nih? Makanan yang kedua al-muksaratu, kacang-kacangan. Ya. Tilkal mukasaratu yang memiliki khasaisah kekhususan tahfiziatan, litistirona. Kacang-kacangan itu bisa menjadikan pembangkit hormon testosteron pada seorang laki-laki. Al-mas'uli 'anil qudratil jinsiyati 'inda rajuli, yang mana ini bisa bertanggung jawab untuk meningkatkan rangsangan pada laki-laki. Jadi kacang-kacangan itu seperti kita makan tahu tempe itu bagus loh. Kita makan tahu tempe itu kan dari kacang kedelai ya. Seperti sifatnya kacang-kacangan, dan banyak juga kan kacang-kacangan yang lain. Kalau kita ngemil-ngemil gitu ya, kalau misalkan ya pengen ngemil gitu ya, itu kacang-kacangan termasuk cemilan yang cukup sehat sekali gitu ya, kayak kacang mede gitu ya, kayak kacang almond. Banyak kan aneka ragam kacang yang bisa kita konsumsi kayak ngemil gitu. Sekarang banyak kan jualan di online seperti itu. Ya udah, lebih baik kita kalau ngemil yang sehat itu seperti lupa kacang-kacangan. Dan kalau menurut saya sendiri itu kacang-kacangan cukup enak sekali ya untuk dijadikan cemilan, dan banyak sekali kandungan manfaatnya di dalam kacang-kacangan tersebut gitu ya. Kayak almond gitu enak ya memang, tapi harganya juga sih cukup lumayan sih ya kalau ditengok gitu ya di toko online gitu. Itu juga sama, kalau seperti kacang-kacangan juga itu banyak sekali kandungan zincnya ya, sehingga bagus sekali tuh untuk hormon bagi seorang laki-laki ya.
Jadi itu ya manfaatnya, banyak zinc, banyak arginin kan. Kalau di dalam kacang-kacangan itu kan banyak sekali arginin. Yang mana kan kalau sifat arginin itu kan itu bisa meningkatkan itu aliran darah di dalam tubuh kita. Ya, jadi makanan yang banyak mengandung zinc, yang banyak mengandung arginin itu bisa memperlancar pengaliran darah dalam tubuh, termasuk bisa memperlancar pengaliran darah ke area milik sang laki-lakinya, seperti itu ya. Daripada kita ngemil-ngemil kayak yang banyak mengandung gula pasir, itu kan sangat tidak baik sekali gitu ya. Kan banyak ya makanan yang banyak mengandung gula pasir, apalagi yang punya diabetes. Udah hindari makanan-makanan ngemil-ngemil yang banyak mengandung gula pasir, itu justru bisa menyumbat pengaliran darah, apalagi ke area milik sang laki-lakinya ya. Jadi cukup pintar ketika kita cari makanan. Sekarang yang selanjutnya itu ada apa? Ginseng. Yang selanjutnya itu adalah ginseng. Kalau ginseng kayaknya udah populer ya, kayaknya udah pada banyak yang tahu nih kalau ginseng itu baik sekali untuk stamina laki-laki ya. Kalau sifat ginseng itu bisa meningkatkan stamina laki-laki. Baik banget nih ya. Huwa ibaratun an juzuri nabata tashtahiru fi Korea. Ini sejenis pohon yang banyak sekali, yang masyhur sekali di daerah Korea katanya. Fawaiduhu fil jinsi hailatun wa yansahu bihi bisyaddatin. Yang mana ini ginseng itu banyak sekali manfaatnya, wabil khusus di dalam kualitas ibadah bagi seorang laki-laki yang cukup mencengangkan banget ya di dalam dahsyat kemanfaatannya. Kalau ginseng kayaknya ini udah pada banyak yang tahu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah az-za'faron. Za'faron ini minyak za'faron baik sekali di dalam meningkatkan kualitas ibadahnya juga. Kalau kita makan ini bagusnya ataupun enaknya itu dicampurnya ta'amuhur ra'i ma'a qalilin minal halibis sakhini. Kalau misalkan dicampur dengan sedikit air hangat gitu ya, sedikit air hangat, air susu yang hangat, itu katanya enak. Ini tradisi orang Arab sih ya. Kalau za'faron ini tradisi orang Arab. Kalau orang Arab itu biasanya kalau sering lihat itu dicampur di makanan-makanan kayak makanan guli gitu ya. Biasanya kalau orang-orang Arab ini dicampurnya ke nasi sih biasanya. Kalau di kita mah jarang ya yang makan minyak za'faron ya. Karena harganya tuh aduh ini ya, kalau kita searching aja gitu ke online, kalau pengen kita beli tuh harganya lumayan mehong. Lumayan mahal gitu. Tapi memang ini adalah termasuk minyak yang cukup sangat sehat sekali untuk kita konsumsi. Seperti itu ya. Wa yastakhdimuhu ahlul jalili, begitu ya, bikasratin fil qahwatil arabiyyati itu. Ini banyak tuh katanya yang dibiasakan tradisi oleh orang Arab. Kalau pengennya sekarang kita searching aja deh ke online, ke toko online kalau pengen beli gitu. Tapi di supermarket pun udah banyak kok sekarang yang udah menjual untuk minyak za'faron. Kemudian di dalam kitab ini yang selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya itu adalah as-sanaubar. As-sanaubar itu tau nggak? Itu pohon itu tuh, pohon pinus. Tante juga tuh baru denger ini di dalam referensi kita, bahwa ternyata pohon pinus itu ada manfaatnya ya bagi seorang laki-laki gitu. Tapi kayaknya nggak tahu, kayaknya belum ada yang pernah nyoba kayaknya ya. Karena kita sendiri juga ini sebetulnya baru denger loh di dalam ini kajian kita. Yang mana ini pohon pinus ini maliun bil ahmadil amniyati. Kenapa bagus sekali? Karena pohon ini yang banyak sekali mengandung asam amino. Banyak sekali mengandung asam amino. Wa yustakhdamu mundu zamanin, yang sering dipakai pada zaman dahulu. Ini berarti ramuan-ramuan tradisional pada zaman dulu katanya. Fi ilajil qudratil jinsiyati, untuk mengatasi masalah ketika melakukan ibadah pasangan suami istri. Jadi ini mungkin termasuk jadi obat pada zaman dulu, ini sudah terbukti mungkin seperti itu ya. Yahtawi, yang mana tumbuhan ini ala mawadin tuhafizu intajun hormon testosteron, yang mana ini pohon pinus ini juga dapat merangsang akan bangkitnya ataupun meningkatkan akan hormon testosteron bagi seorang laki-laki gitu. Nah makanya juga ini pohon pinus juga ini termasuk ya. Tapi kalau untuk ini teteh agak kurang paham ya. Maksudnya untuk pengolahannya, dosis-dosisnya agak kurang paham sih.
Karena di sini tidak lengkap juga ya di dalam ini kitab, cuman mengatakan pohon pinus juga termasuk itu. Kemudian sekarang yang terakhir yaitu atinu, yaitu buah tin. Nah, kalau buah tin itu kan ada ya di dalam Al-Quran, banyak sekali kandungan manfaat di dalam buah tin gitu. Meskipun Tete sendiri belum pernah nyoba tuh gimana rasanya buah tin gitu ya, belum sempat membelinya gitu. Yakfi, maka cukup annahu dzukira fil Quran fi suratin kamilatin. Ya, kalau buah tin itu tak perlu ragu lagi kemanfaatannya, itu sudah tertera ya di dalam Al-Qur'an. Yahtawi ala fawaida katsiratin tusaidu fil khusubatin, yang mana banyak sekali mengandung manfaat di dalam buah tin tersebut, dan ini juga dikatakan menurut penelitian bisa membantu juga akan kesuburan. Maka kalau misalkan yang pengen dapat momongan, yang belum dapat momongan, kata ini ulama, coba deh sering untuk mengkonsumsi buah tin, karena buah tin ini salah satu manfaatnya untuk kesuburan bagi seorang laki-laki hormonalnya ataupun bagi seorang perempuannya, seperti itu ya. Nah, jadi itu kan kembali lagi ya, berarti ini menunjukkan di dalam Islam selain kita harus menjaga kebersihan sebagian iman, dan jangan dikira loh ketika kita makan, maka kalau kita niat bertujuan makan untuk ibadah, maka itu hasilnya akan banyak manfaat. Jadi terkadang kita tidak sedikit makan itu bertujuan bukan untuk ibadah, tetapi bertujuannya untuk hawa nafsu kita. Ya, karena Rasulullah mengajarkan pada kita, makanlah makanan yang baik untuk tubuh kita. Tujuannya apa? Agar ketika kita melakukan ibadah penuh dengan giroh, penuh dengan semangat, seperti itu ya. Dan menjaga kesehatan pun jangan dikira loh, itu termasuk salah satu ibadah. Ya, kita menjaga tubuh kita dengan baik itu termasuk salah satu ibadah. Berarti kalau kita makan makanan yang sehat itu termasuk ibadah. Iya, itu termasuk ibadah. Makanya kita harus banyak tahu, makanya kita harus banyak ilmu seperti itu. Apa aja sih makanan yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita? Kita udah tahu nih, kalau misalkan kayak makan makanan yang banyak mengandung gula pasir nggak baik untuk tubuh gitu ya. Ya udah kurangi gitu. Tapi kan kalau menurut nafsu itu kan enak banget gitu ya. Iya silahkan, kata Allah silahkan. Tapi kalau nanti kamu sakit, itu berarti bukan kesalahanku, tetapi itu adalah kesalahan kamu yang karena tidak bisa mau menjaga hawa nafsu kita. Karena kan tujuan kita makan tak sedikit. Tujuan kita makan ya hawa nafsu, pengennya enak di lidah aja. Terserah nanti deh efeknya, seperti itu ya kan. Kalau misalkan udah ada efeknya baru kita nyesel. Ya kan terkadang seperti itu kalau kita orang ya. Kita merasa enak-enak aja, serba dimakan ini itu, tahu-tahu obesitas, tahu-tahu seorang laki-laki ketika mau melakukan ibadah dengan istrinya mendapati kendala. Baru kalau udah dapat kendala merasa merugi, seperti itu kan, akhirnya mencari solusi seperti itu. Nah, kalau misalkan bagi kalian semua nih para laki-laki ketika melakukan ibadah dengan istrinya yang sudah mengalami kendala, itu jangan dibiarkan ya, karena memang agama juga mengajarkan harus segera diobati. Apalagi kalau kalian tidak inginkan keharmonisan di dalam rumah tangganya itu terganggu kan, itu bisa akibat terjadi, bisa loh. Misalkan kalau laki-lakinya yang punya keluhan keluarnya encer ya, itu sangat menyulitkan untuk punya anak. Atau misalkan cepat keluar, itu khawatir nanti istrinya tidak merasa puas ya kan. Atau misalkan yang susah bangun begitu ya, mau punya anak gimana kalau kitanya susah bangun ya kan. Atau bisa saja misalkan kurang bergairah ataupun kurang berstamina, itu adalah salah satu hal-hal yang tidak diinginkan oleh para suami. Maka solusinya bagaimana? Solusinya di sini alhamdulillah dari Al Asrar ini ada namanya kopi lanang jagat, dan juga ada namanya kopi lanang godek, yang mana ini kopi
baik sekali untuk membantu proses penyembuhan bagi seorang laki-laki ketika melakukan ibadah. Kinerjanya ini kopi itu membantu untuk memperlancar dulu sistem saraf dalam tubuh dan juga untuk membantu untuk memperlancar pengaliran darah dalam tubuh. Kalau dua fungsi itu sudah baik, maka insya Allah nanti kinerjanya akan optimal kembali nih bagi Mister P laki-lakinya seperti itu. Dan alhamdulillah kopi dari Al Asran ini tanpa menggunakan bahan kimia dan juga pengawet sama sekali, sehingga aman, tidak ada efek samping untuk tubuh. Tetapi ya harus sabar juga dalam prosesnya karena kan gak ada kimia ya, maka kerjanya tidak bisa instan, cepat lambat tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Bagi yang pengen, kalian bisa beli ya, mau di Shopee, Lazada, Tokped ataupun TikTok Al Asran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.